Salam Ibu Bapak Saudariku, saya berharap dan berdoa kiranya semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tetapi apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berserah kepada Tuhan Sang Tabib yang agung itu. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-60. Renungan kita hari ini dari Lukas 18 ayat 29 dan 30 yang berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tema renungan kita hari ini adalah mengikut Kristus ada upah besar. Saudaraku, banyak orang berpikir dengan menjadi pengikut Kristus atau percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya akan langsung terbebas dari masalah, kesulitan, atau penderitaan. Kenyataannya, masalah demi masalah, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan harus mereka hadapi setiap hari. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi kecewa. Sementara di sisi lain, kita dibuat iri dan cemburu begitu melihat kehidupan orang-orang di luar Tuhan yang sepertinya dalam keadaan nyaman dan selalu mujur. Pemazmur berkata, "Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik." Timbul pertanyaan di hati, apa sih upahnya mengikut Kristus? Hal senada juga dialami oleh Petrus yang diungkapkan secara langsung kepada Tuhan karena ia merasa sudah berjerih lelah untuk melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 28 berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kristus pun menegaskan bahwa ada upah yang Dia sediakan bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Tak seharusnya kita menjadi lemah, kecewa, kecut, dan tawar hati. Justru kita harus makin bersungguh-sungguh dan giat melayani pekerjaan Tuhan, karena sekecil apapun pengorbanan atau jerih lelah kita untuk melayani Tuhan diperhitungkannya dan tak satu pun yang terlewatkan. Musa rela meninggalkan istana Firaun dengan segala kemegahan duniawinya demi memenuhi panggilan Tuhan. Mengalami penderitaan dan kesengsaraan bersama umat Israel di padang gurun tidak membuatnya kecewa. Sebab dalam kitab Ibrani 11 ayat 26 berkata bahwa pandangannya ia arahkan kepada upah. Begitu pula dengan Rasul Paulus, masalah dan penderitaan tak membuatnya mundur untuk melayani Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkomitmen dalam Filipi 1 ayat 21 demikian, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Sebagai penutup, saya bacakan dari kitab Wahyu 22 ayat 12 demikian, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan salam sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini.
Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa dalam mengikut Tuhan, meski banyak tantangan, tapi ada janji yang indah, ada upah, ada kemenangan dan sukacita. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupannya, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.